kita belajar, boleh ketua kelas dipimpin baca doa dulu. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya ketua kelas. Sebelumnya ibu absen dulu ya, satu. Oke. Andi Atmayana, hadir Bu. Nur Fadila Azhara, Hadir Bu. Yoga Febela, Hadir Bu. Syifa Fadia Sabri, Hadir Bu. Kadeswi Fitri, Hadir Bu. Ayu, Gak ada Bu, sakit Bu. sakit, Ya Bu. sakit apa? Demam. Itu suratnya ada Bu. Oh, ini ya? Iya. Oke, berarti satu orang ya yang hadir ya. Ya Bu. Oke. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai bahaya merokok ya. Nah, kali ini Ibu akan menggunakan sistem yang berbeda dari pertemuan kita sebelumnya. Pembahasan kita kali ini adalah tentang tips mengatasi homesickness. Nah, sebelumnya Ibu akan jelasin kenapa Ibu mengambil mengenai homesickness. Karena Ibu tahu ya, sebagian besar dari anak Ibu semuanya di sini itu adalah anak rantau, berada dari luar kota. Dan pasti anak Ibu akan merasakan yang namanya homesickness. Nah, jadi kita pakai cara yang berbeda kali ini. Ibu akan menggunakan sistem pembelajaran yang berbeda, yaitu Ibu menggunakan kertas. Nih ada kertas. Kertas ini akan Ibu kasih karena Ibu satu persatu. Nanti di dalam ini kalian buat pertanyaan mengenai homesickness. Oke, bisa? Bisa Bu. Oke ya, Ibu kasih dulu. Nah, silakan Ibu kasih waktu untuk membuat pertanyaan seputar homesickness. Sudah Bu. Oke, sudah boleh dikumpul kembali ya. Oke, terima kasih. Ibu udah megang beberapa pertanyaan dari anak-anak Ibu semuanya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan Ibu kembalikan lagi, tapi usahakan pertanyaannya yang kalian buat itu nggak sampai di kalian lagi ya. Kalau misalnya sampai di kalian bilang, Bu, ini pertanyaan saya tadi, gitu ya. Sudah Bu. Nah, oke, semuanya sudah dapat pertanyaan-pertanyaan seputar homesickness. Sekarang Ibu kasih kalian waktu untuk mencari jawaban dari pertanyaan tersebut. Nanti Ibu persilakan satu persatu untuk menjawab pertanyaan itu dan maju ya, maju di ruang di kelas ini di depan. Terus jelaskan ke teman-temannya jawaban yang kalian dapatkan. Ibu silakan kasih waktu terlebih dahulu. Oke, karena waktunya udah habis, semuanya udah siap atau belum? Siap, Bu. Sudah? Ada yang mau maju duluan? Saya Bu. Boleh, silahkan dijawab pertanyaan yang didapat dan silahkan jawab pertanyaan tersebut. Baik teman-teman sekalian, saya di sini mendapatkan pertanyaan bagaimana cara mengatasi homesickness. Di sini menurut pendapat saya ya Bu, karena saya yang merupakan seorang yang juga merasakan homesickness, jadi saya lebih sering curhat ke teman-teman saya yang satu nasib gitu, satu nasib sama-sama di perantauan orang. Terus yang kedua saya juga lebih sering menghubungi orang-orang rumah, sering menghubungi kakak saya, ibu saya, ayah saya. Terus yang ketiga saya lebih memanfaatkan waktu Bu, lebih mengeksplor di tanah rantau ini, lebih mencari pengalaman-pengalaman baru dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Oke, terima kasih buat Helga. Apakah ada yang mau menanggapi dari jawaban Helga?
atau kayak ada yang, Bu, kalau saya kayak gini Bu, gitu. Mungkin bagian anak ibu yang merasakan homesickness ya paling terasa banget. Bu, Ya silakan. kalau saya Bu, kalau lagi homesickness gitu Bu, saya masak masakan yang pernah dibuat di rumah gitu Bu. Jadi saya masak. Iya. Oke, terima kasih Roro, terima kasih Aldo, boleh dimasak. Oke, ada lagi yang mau maju? Saya Bu. Boleh, silakan Roro. Nah Bu, jadi saya dapat dampak dari homesickness ini Bu. Jadi yang saya dapatkan itu dampak dari homesickness ini membuat si homesickness ini merasa sedih, terus merasa kesepian, terus merasa hatinya itu kosong gitu Bu. Kemudian homesickness ini juga bisa berdampak kehilangan nafsu makan gitu, karena dia merasa sedih. Oke, betul sekali ya. Ada yang mau menanggapi? Boleh silakan Terima bertanya. kasih Bu. Atau menambahkan, Bu, kalau saya Bu kayak gini nih Bu, kalau misalnya dalam keadaan itu. Ada? Oke, ada berarti semuanya sama ya. Sama Bu. Ada yang mau maju lagi? Saya Bu. Boleh silakan lagi. Di sini saya mendapatkan pertanyaan bagaimana atau dukungan apa yang bisa diberikan dari seseorang yang homesickness. Yang itu dukungan sosial seperti masyarakat, tetangga, dan juga dukungan dari dalam diri yang kayak menguatkan diri sendiri pasti bisa melewati segala sesuatunya, Bu. Oke, baik, terima kasih ya, tepuk tangan buat teman-teman. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai tips mengatasi homesickness. Nah, yang pertama itu ada pengertian homesickness. Mungkin anak-anak ibu yang bukan dari rantau pasti kayak apa sih homesickness gitu ya. Nah, jadi homesickness ini dapat diartikan sebagai sebuah rasa kehilangan yang sebagian besar adalah rumah. Seseorang merasa kehilangan suasana akrab dan merasa hidup nyaman di rumah. Ia tidak terbiasa dengan aspek baru yang dialami sekarang sehingga hal tersebut memungkinkan seseorang mengalami peningkatan perasaan tertekan, gelisah, depresi, dan emosi karena keadaan yang saat ini tidak seperti ketika berada di rumah. Nah, contohnya itu seperti kalau misalnya kita anak rantau dulu, kalau mau pergi sekolah tuh sarapan dulu bareng keluarga. Sekarang sarapannya harus sendiri. Kalau dulu kita sering berinteraksi dengan anggota keluarga lainnya, entah ibu bapak kita, adik kita gitu. Sekarang kita berinteraksinya sama orang yang bisa dikatakan baru kita kenal nih, baru kita jumpai. Jadi banyak hal-hal yang di luar kendali kita. Iya, Bu. Betul ya? Terus kita lanjut faktor-faktor homesickness. Yang pertama usia. Bu, kenapa usia? Karena penelitian mengungkapkan bahwa paling banyak merasakan homesickness itu adalah anak-anak daripada orang dewasa. Kenapa? Karena anak-anak ini belum terbiasa dengan yang namanya jauh dari orang tua ataupun dari rumah. Yang kedua ada jenis kelamin. Nah, kalau jenis kelamin ini masih menjadi perdebatan dari para ahli kita, apakah berpengaruh atau tidak. Ada sebagian yang mengatakan bahwa jenis kelamin ini tidak berpengaruh, baik itu perempuan laki-laki akan tetap merasakan homesickness. Tetapi ada juga beberapa penelitian yang mengatakan bahwa sangat berpengaruh karena perempuan itu relatif lebih tinggi ingin berada di rumah daripada laki-laki. Nah, yang ketiga adalah budaya. Karena kita Indonesia kan memiliki banyak budaya ya. Jadi banyak nih perbedaan antara budaya kita di tempat tinggal sama di daerah kita rantau. Itu yang membuat kita kadang kayak, aduh aku rindu nih kayak gini, di sini nggak ada nih kegiatan yang kayak gini gitu. Terus yang keempat ada jarak. Nah, seperti yang usia tadi, karena kita tuh belum terbiasa jauh dari orang tua. Jadi ketika kita merasakan rindu, kita tuh kayak mau pulang tapi jauh, butuh biaya dan lain sebagainya. Nah, berikutnya ada gejala-gejala dari homesickness. Yang pertama itu tertekan. Yang pertama merupakan gejala klinis depresi mood seperti kegelisahan. Kita merasa gelisah, apalagi anak kos yang sendiri ya. Sampai merasa gelisah, terus kadang capek, nafsu makannya juga menurun, terus susah tidur karena memikirkan rindu orang tua ya. Benar ya? Nafsu makan sih, Bu. Nafsu makan yang lebih ini ya, Bu. Nangis Bingung saya mau makan apa, Bu? Bingung mau makan apa? Iya, Bu.
depresi, kita akan merasakan tertekan kayak aduh aku tuh nggak sanggup karena apa ya bahasanya kalau sekarang tuh kayak ekspektasi. Nah, ekspektasi kita tuh kalau di luar negeri di luar kota tuh kayak aku bisa bebas nih, aku nggak ada yang limit gitu ya, benar ya. Tapi ketika kita berada di luar kota malah kita merasa kesepian dan merasa kayak aduh aku rindu dilarang, aduh aku rindu ditegur, disuruh makan dan lain sebagainya. Nah yang ketiga itu kecemasan atau anxiety disorder. Penyebabnya itu kayak lebih ke fobia. Kita misalnya memiliki fobia sosial, jadi kita susah untuk berinteraksi dengan orang lain sehingga kita tuh kayak merasa takut. Aduh bu, saya takut nih mau ketemu sama dia. Aduh bu, saya takut nih untuk memulai dengan si A, si B, si C karena saya nggak biasa nih bu berinteraksi dengan orang lain. Nah seperti itu. Yang keempat ada kekacauan suasana. Ini sama juga seperti mood, depresi mood ya, karena perbedaan dari daerah kita, daerah asal kita sama daerah tempat kita merantau itu membuat kita kayak terkadang kalau di daerah saya ini nggak boleh nih gitu, tapi kok di sini boleh ya. Nah itu ini nampaknya ada ibu enggak sih bu? Sering itu bu. sering Kacau suasana gitu bu. Kadang maghrib saya kadang bingung gitu bu. Soalnya kan kalau di sini saya tuh kayak lebih maghrib tuh masih berkeliaran aja di jalan tuh bu. betul ya. Kalau di sini berarti kalau di sana nggak ada lagi Iya, ya, nggak ada ya. Nah Saya juga bu. boleh gimana? Kalau di tempat saya bu, daerah saya itu bu, kalau malam siang itu masih dingin gitu bu, masih nggak apa-apa, nggak pakai kipas angin. Gitu. Oh, sini panas ya. Enggak bu. Kalau banget Banget sih. sih. Iya betul ya. Next soalnya ya. Nampaknya anak ibu ada sebagian yang kurang fokus ya. Kita boleh Sivan. main game dulu kali ya. Boleh bu. Kita main game sambung kata. Ada yang belum tahu ya? Bu jelasin bu. Sambung kata tuh misalnya seperti ini. Ibu menentukan kata pertama, misalnya kayak rumah, terus Anggi harus mengulang lagi dulu terlebih dahulu perkataan ibu. Misalnya rumah, terus Anggi tambah satu kata lagi. Rumah saya. Nah, Roro jawab. Roro mau nambah tapi Roro harus mengatakan kembali. Rumah saya cantik. Nah, seperti itu sampai habis ya. Oke bu. Ibu hanya memulai ya. Ya bu. Tapi nanti putaran dari yang ibu aja ya. Simulasi dulu bu. Mau simulasi dulu. Iya. Oke, simulasi dulu ya. Nanti yang kalah kita hukum, oke, kita suruh di Ya, maju oke. di depan terserah dia mau ngambilin bakat dia mau nyanyi, dia mau joget, oke? Oke bu. Ya. Oke, kita mulai. Ya, kita simulasi dulu. Mulai dari ibu ya. Ke Siva boleh deh. Oke bu. Saya ini Saya ini orang. Saya ini orang cantik. Saya ini orang cantik dari. Saya ini orang cantik dari Pekanbaru. Saya ini orang cantik dari Pekanbaru, tetapi Saya ini orang cantik dari Pekanbaru tetapi baju. Saya ini orang cantik dari Pekanbaru, tetapi baju saya. Saya ini orang cantik dari Pekanbaru, tetapi baju baru. Oke, itu tadi simulasi ya. Simulasi ya tadi ya. Oke. Langsung aja dia. Udah tadi kita janjian simulasi dulu ya. Oke, kita mulai ya. Siapa yang salah dihukum, oke? Harus sportif ya, terserah mau nyanyi kah dia, mau berpantun, mau nari. Oke, Bu. Oke, sportif ya. Oke. Kita mulai. Sekolah, boleh sih Pak dilanjutin? Sekolah ini milik. Sekolah ini milik ibu. Sekolah ini milik Ibu Siva. Sekolah ini milik Ibu Siva di. sekolah ini milik Ibu Siva di sini. Sekolah ini milik Ibu Siva di sini. Saya. Sekolah ini milik ibu Siva di sini.
tampilin bakat yang sifatnya terserah dia mau nyanyi, mau berpantun, mau nyanyi aja Bu, boleh? Balonku. Gimana kalau kita ubah balon kan tepuk tangan dong. 1, 2, 3. Balon Ibu memiliki dua cara mengatasinya. Yang pertama itu adalah sebelum berpindah sama setelah berpindah atau sudah berada di kota tempat kita rantau. Yang pertama yaitu melibatkan diri dalam mengambil keputusan karena kalau kita tidak bisa, kita mau merantau nih tapi bukan keputusan kita sendiri, pasti kita kayak kalau berdasarkan fitness, kenapa lah harus disuruh kayak gini, kenapa nggak harus dekat rumah aja, pasti kayak gitu ya. Iya Bu. Nah jadi tujuannya itu biar kita tuh kayak bisa berjuang lagi untuk melawan homesickness kita. Nah yang kedua, orang tua hendaknya membicarakan dengan anak terhadap apa yang diharapkan selama masa perpisahan itu. Jadi ketika kita homesickness rasanya kayak, udah aku nyerah, aku pengen pulang. Nah kita karena sudah membicarakan dengan orang tua kita tuh kayak misalnya, kamu ngerantau ya nak biar kamu tuh bisa mandiri, kamu ngerantau ya nak biar kamu tuh bisa jadi orang yang hebat. Nah kalau kita merasakan homesickness terus kita pengen pulang, pasti kita pengen, orang tua aku tuh pengen aku tuh sukses, orang tua aku tuh pengen aku tuh jadi orang yang hebat, aku belum hebat nih, aku harus melawan homesickness aku, seperti itu. Nah yang ketiga, ada yang mau membacakan? Saya Bu, Boleh silakan. membicarakan Saya boleh permisi ke toilet? Boleh silakan. Oke, silakan. membicarakan hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang memungkinkan atas dasar separation anxiety. Nah, karena kalau ketika kita sudah membicarakan seperti yang dibilang Helga tadi ya, Bu, saya kalau misalnya saya cerita Bu sama orang yang senasib, jadi kita tuh kayak merasa, oh ternyata yang homesickness ini bukan aku sendiri nih gitu. Jadi kita tuh kayak merasa punya kawan, dan ketika kita sudah bercerita apa yang kita pendam itu tuh rasanya bakalan plong, ya kan? Ya Bu. Nah, yang keempat ada yang mau bacain? Saya Bu, Boleh? membawa barang-barang atau benda-benda yang dekat dengan mereka. Nah, maksudnya membawa barang-barang atau benda-benda yang dekat ini, misalnya kalian mempunyai barang yang, aduh aku tuh nggak mau nih barangnya ditinggal gitu. Kadang kita tuh kayak rindu, aku tuh rindu sama kamar aku, soalnya di sebelahnya tuh ada boneka, misalnya seperti itu. Jadi kita bawa aja boneka, kita tuh merantau, jadi kita tuh kayak merasa ada kawan, seperti itu. Yang terakhir, boleh ada yang mau baca? Saya Bu, Boleh silakan. meyakinkan diri bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan pada lingkungan barunya nanti. Nah, maksudnya itu di sini adalah kalau misalnya kita nggak yakin sama lingkungan baru kita, pasti kita akan takut untuk bersosial. Kita akan lebih kayak mengurung diri kita. Jadi kita harus meyakinkan diri kita bahwa nggak apa-apa, sekeras apapun kalau itu nggak apa-apa, aku pasti bisa melewatinya, seperti itu. Nah yang berikutnya itu setelah adanya perpisahan. Ada yang mau bacain yang pertama? Saya Boleh nih. membicarakan perasaan homesickness kepada orang lain. Nah, ketika kita sudah berpisah dengan orang tua kita, terus kita nggak ada persiapan nih untuk mengatasi homesickness yang akan kita rasakan. Jadi kita harus membicarakan homesickness ini kepada siapa sih Bu orangnya gitu. Boleh seperti yang Helga lakukan, berbicara atau menceritakan sama orang teman sebaya yang mungkin bisa dipercaya, bisa kita ceritakan juga ke orang tua kita, misalnya, Ma, aku rindu gitu, nggak masalah. Terus kita juga bisa cerita ke guru yang mungkin kita rasa enak nih ceritanya ke ibu ini gitu, ke ibu juga nggak masalah. Terus yang kedua dia mau bacakan? Saya Bu, Boleh? membuat kontrak dengan orang-orang yang ditinggalkannya. Nah,
merantau, atau hanya liburnya panjang aja, jangan libur 3 hari kamu pulang, jangan. Atau kita juga bisa kayak membatasi, kita memberikan batasan untuk kita melakukan hubungan dengan orang yang ada di rumah kita. Misalnya dalam sehari itu kayak cuma pagi aja atau cuma malam aja, kayak hanya sekedar Bu, saya udah makan, saya ini kegiatan saya asik, misalnya seperti itu. Jangan kayak pagi kita nelpon, siangnya nelpon, terus malamnya juga nelpon. Nah itu bakal membuat kita kayak merasa lebih rindu. Aduh aku tuh rindu banget, pengen pulang, seperti itu. Nah yang ketiga ada yang mau dibacakan? Saya Bu, Boleh? memikirkan ulang tentang harapan-harapan dari kehidupan yang baru. Nah, karena dia tidak ada persiapan tentang homesickness, kadang tidak sesuai ekspektasi ya apa yang kita harapkan itu. Jadi kita harus memikirkan ulang harapan-harapan tersebut. Misalnya orang tua kita pengen nih, kita di rantau dapat beasiswa, ternyata kita nggak dapat beasiswa. Kita harus mikirin lagi harapan lainnya. Kalau saya nggak dapat beasiswa, apa ya yang saya lakukan biar harapan yang lain itu tidak tertimbun, seperti itu. Boleh yang berikutnya? Ada yang mau bacain? Saya Bu, Boleh? aktif dalam berbagai kegiatan. Oke, terima kasih. Kenapa Bu harus aktif dalam berbagai kegiatan? Karena kalau kita tidak memiliki kesibukan, kita pasti bakal mikirnya ke rumah. Betul Bu. Betul? Ya, Bu. Kalau kita memiliki kegiatan, Iya Bu, pasti saya sering gitu Bu. sering ya? Iya Bu, karena saya kan gabut gitu kan Bu, sore-sore itu kadang nggak ada kegiatan tuh, jadi kayak memikirkan ke rumah gitu Bu. Kayak gitu ya. Jadi Bu sarankan mungkin kamu bisa aktif dalam organisasi yang ada di sekolah, biar untuk punya kesibukan sendiri sehingga kamu tidak terlalu sering untuk memikirkan yang ada di rumah. Kalau saya lebih sering ke kosan kawan sih Bu. Nggak boleh, nggak apa-apa. Nggak harus organisasi, setidaknya kita punya teman dan bisa sedikit menggeserkan rasa kerinduan kita. Boleh yang terakhir? Ada yang mau baca? Saya, Bu. Boleh, silakan. Mulai diri untuk menyesuaikan dengan lingkungan baru. Nah, ini sangat penting ya. Kalau kita tidak bisa menyesuaikan, apalagi daerahnya beda-beda ya, budayanya beda-beda. Jadi kita harus menyesuaikan diri kita agar kita tuh bisa menerima lingkungan kita dan lingkungan juga bisa menerima kita berada di situ. Oke, itu ya yang Ibu bahas. Oke, setelah Ibu menjelaskan tadi, ada yang mau menyimpulkan apa penjelasan kita mengenai homesickness hari ini? Saya Bu. Boleh? Sarah? Jadi homesickness ini sejenis kayak perasaan kerinduan akan sesuatu, kayak suasana yang pernah kita lakukan sebelumnya dan kita berada di lingkungan yang baru. Jadi kita kayak merindukan suasana yang lama. Iya, benar sekali ya Sarah ya. Oke, Ibu ada beberapa pernyataan sebenarnya. Ini Ibu akan bagikan ke anak-anak Ibu semuanya. Nanti silahkan dijawab pernyataan yang Ibu kasih ke kalian dengan sesuai apa yang kalian rasakan. Misalnya, Bu, posisinya dia sangat penting banget Bu buat saya. Nanti checklist tanda sangat penting atau ya gitu ya. Nah, kalau misalnya Bu, saya kurang tertarik nih Bu dengan cara ngajarnya, silakan anak-anak Ibu tulis aja atau checklist di tanda tidak ya. Oke, Ibu bagiin ya. Nanti kalau sudah boleh kasih ke Ibu lagi ya. Oh, kasih dua ya. Oke. Oke, sudah ya. Oke, terima kasih. Sudah? Iya. Oke, nah Ibu udah menjawab pernyataan-pernyataan yang Ibu kasih. Sekarang Ibu ingin bertanya, apa komitmen dari anak-anak Ibu, terutama bagi yang merantau ya, karena ini lebih didominasi oleh anak-anak yang merantau. Kira-kira apa sih yang akan anak Ibu lakukan ketika merasakan homesickness? Ayo Bu, Boleh? memperbanyak kegiatan Bu, biar hilang perasaannya tuh. Iya, menjadi kesibukan ya. Iya, Bu. Ada lagi? Bu, Boleh? saya lebih sering menghubungi orang rumah Bu. Sering menghubungi orang rumah, boleh. Ada lagi? Atau kayak seperti Rona tadi, kalau saya rindu saya masak sama gitu. Oh, iya. Tapi saya nggak bisa masak Bu. Nggak bisa masak. Belajar. Belajar. Pasti dong ada teman-temannya yang nggak apa-apa. Jadi pasti ada dong
dong teman-teman yang kayak bisa masak. Nah, nanti minta resepnya aja sama Sama mamanya. Rizka namanya, Bu. Rizka namanya apa nih dia masak tuh? Oh, nanti Sama, minta sama sama, Ibu. Rizka. Iya, Sama ya. Iya, sama, Ibu. Sama Rizka kan pasaran ya dan Ibu ya. Nanti minta aja. Oke. Sekian dari Ibu. Karena tadi kita dimulai dengan berdoa, boleh dong ketua kelas berdoa kembali untuk menutup. Baik teman-teman, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih atas partisipasi dari anak-anak Ibu semuanya. Sama-sama, Bu. Untuk minggu depan materinya akan Ibu share juga. Untuk materi ini kalau misalnya anak Ibu nanti Ibu share juga di grup. Untuk pertemuan ke depan akan Ibu kasih tahu, kita bahas sama di grup aja ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih, Bu. Iya.